Saya kira tadi jamnya kalau diisi akad kan nyampe jam 22. Aku berarti itu Pak Zen itu ini ya apa kuliah tambahan gitu. Nggih Pak, di jadwal yang sesungguhnya itu nggak bisa pastinya jadi ganti hari. Oh, ya enak. Bentrok masalahnya sih. Iya soalnya ini waktunya kok mepet banget. Semuanya nyampe ke UTS jadi kemarin selebarannya kok padahal cuma berapa minggu tapi suruh menyelesaikan 7 pertemuan. Tapi kan berarti kan nggak nyanda mau nggak mau nyempetin nyelipin waktu gitu. Duh, ya udah sesampainya aja ini nanti tapi sayang sebenarnya saya pengennya bahasnya pelan-pelan tapi ya nanti senyampainya saja jadi kalau kalau nggak sampai nanti kita rembukan waktunya lagi lah gitu untuk nambah soalnya kalau kecepatan takutnya nanti kedepannya nanti susah jadi ini. Oke, lanjut aja. Oke, di sesi yang kedua ini kita bahas mengenai konsep analog digital. Di dalamnya nanti bahasnya mengenai sinyal lagi seperti tadi sinyal listrik, sinyal di sini sinyal analog dan digital dan sistem digital. Sebenarnya kayaknya sudah dibahas di rangkaian digital apa sistem digital, tapi saya bahas ulang lagi. Di yang pertama kita mengenai analog. Apa sih sebenarnya analog itu? Kalau diartikan sebuah analog seperti analog itu kuantitas analog dipresentasikan atau diwakili dengan variabel yang kontinu, variabel yang tidak putus-putus atau variabel yang dia itu mengikuti alur sedikit demi sedikit. Jadi itu namanya analog dan indikator dan yang sebanding dengan nilai variabelnya. Jadi istilahnya kalau kita menggambarkan sebuah sinyal analog itu bisa digambarkan seperti sinyal dari listrik AC itu. Dia itu mengikuti alurnya sedikit demi sedikit. Misal dia itu ke atas atau ke bawah, dia mengikuti sedikit demi sedikit. Gitu. Nah, kita bisa lihat dari misal speedometer ini. Ini speedometer analog. Kalau kita gambarkan seperti speedometer ini, bila kecepatan naik, semamagawat saya gambarkan juga di sini, bisa bila kecepatan naik, dia semakin ke atas, dia kan berarti semakin naik. Seandainya turun, kecepatan turun berarti indikator ini jarumnya akan ikut turun juga. Dan dia itu tidak terputus-putus. Jadi jarum penunjuk sangat berbanding lurus dengan kecepatan putaran rodanya. Semakin dia itu cepat, semakin sinyalnya akan semakin naik. Kalau misal di atasnya ini ada kecepatan dan ini yang ke sini adalah waktunya atau T-nya. Dia berbanding lurus dengan kecepatan putaran roda. Jadi kalau analog istilahnya dia itu dikit demi sedikit ada perubahan dan dia akan mengikuti perubahan itu. Nah, seperti contohnya lagi juga ada misal di termometer air raksa. Mungkin jika temperatur meningkat, maka air raksa akan mengembang atau dia itu akan di sini airnya akan naik sedikit demi sedikit. Itu. Dan ini tidak ada batasan dari kenaikannya. Misal kalau itu kan batasannya misal naik-naiknya dari 1 tahu-tahu ke 2. Tapi kalau ini bisa kalau ini analog bisa 1,000000 berapa naik dikit demi sedikit. Tidak lompat dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke selanjutnya seterusnya. Jadi dia naiknya dikit demi sedikit. Jadi itu juga sama seperti
istilahnya speedometer berbanding lurus dengan kecepatannya, kalau ini berbanding lurus dengan suhunya. Saya ambil contoh lagi juga pada di audio. Mungkin kita sering megang seperti mixer atau volume yang ada di amplifier, atau volume yang ada di radio, atau volume yang modelnya putaran. Nah, dia itu kan perubahannya kan dia demi sedikit, semakin dia diputar, semakin dia diputar maka ada perubahan suaranya. Mungkin kalau misal kita masuk ke volume, semakin dia itu diputar sedikit demi sedikit, maka dia itu semakin mengeras sampai full. Dia itu akan mentoknya di mana. Nah, kita yang diambil adalah perubahan dari setiap pergerakan. Setiap kita putar itu ada perubahan. Nah, setiap perubahan suara dapat diatur dengan bersesuaian dengan indikator, seandainya dia masuk, misal putaran ini dia itu masuk ke indikatornya atau ke suaranya, speakernya. Nah, dengan seperti itu kita bisa tahu bahwa sebuah sinyal analog dia itu perubahannya secara linear atau perubahannya secara dikit demi sedikit gitu. Dan hampir tidak ada batasan mengenai lompatan istilahnya pembulatan dari nilai, seandainya dimasukkan ke nilai. Gitu. Jadi sekecil apapun perubahan, pada kuantitas fisik akan ada perubahan pula pada indikator analognya. Seperti biasa, semama ada perubahan, sinyal-sinyal seperti ini, perubahan walaupun dia itu akan ke bawah, seperti ini, ke bawah lagi. Nah, ini akan sama dengan indikatornya atau outputnya. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah sinyal analog, pasti berbentuk linear. Dia itu akan berubah-ubah, tidak ada batasan pembulatan nilainya. Gitu. Jadi misal ada 0, di sini ada nilai 0, dari 0 ke 0,1 atau 0,1 sampai 0,2, misal 0 sampai 0,1, ini kan nggak ada perubahan. Maksudnya dia setiap kenaikannya bisa sampai 0,0000 berapa. Jadi begitu detailnya, begitu perubahannya, dia itu ada perubahan sedikit, pasti akan berindikasi pada nilainya juga, tidak melompat. Nah, makanya kalau seperti ini, terjadi seperti ini, maka ini yang dinamakan dengan sinyal analog. Gitu. Nah, pada elektronika analog, kuantitas bentuknya fisik diukur atau diproses dengan mengubahnya ke dalam tegangan atau arus yang sesuai. Nah, setiap kalau sinyal analog dalam arti diolah dalam elektronikanya, dia itu bentuknya kalau kita gambarkan seperti ini, ada perubahan seperti ini, maka dia itu digambarkan mengubahnya dengan bentuk tegangan atau arus. Jadi yang ke atas itu bisa tegangannya atau volt, tegangan. Nah, yang pasti karena dia perubahan di sini adalah waktunya atau T-nya. Nah, tegangan kalau kita menggambarkan dengan tegangan. Tapi kalau arus juga sama saja dengan seperti ini gambarnya. Yang ke atas itu adalah arusnya. Arus atau I-nya. Dan yang sini adalah T-nya. Itu. Sinyal listrik dapat digunakan untuk pemrosesan, menampilkan informasi dan melakukan pengendalian apa yang dituju ke sistemnya. Oke. Jadi intinya, prinsipnya setiap perubahan sedikit demi sedikit pasti akan berdampak pada outputnya. Gitu. Nah, contohnya lagi
saya ambil contoh di pengolahan suara. Misal ada di mikrofon. Jadi mikrofon akan menghasilkan keluaran sebuah tegangan sesuai dengan amplitudo gelombang suara yang masuk. Oke, kita bisa menggambarkan semua orang dia itu membunyikan suara, dia itu akan bergelombang ke dalam udara, dia akan bergelombang seperti ini. Oke, ditangkap oleh mikrofon, misal ini mikrofonnya, mic, dia itu akan berbentuk keluarannya adalah kalau digelombangkan juga sama seperti ini. Itu. Nah, tapi kalau ini di udara, kalau ini adalah dia itu berada di udara. Nah, kalau ini berada di dalam lingkungan listrik. Berada dalam lingkup-lingkup listrik. Jadi di sini bisa tegangannya, bisa arusnya. Nah, yang perubahan-perubahannya biasanya yang merubah jadi bentuknya seperti ini, kuir-kuir ini, gelombang-gelombangnya itu seperti di tegangannya. Itu. Oke, lebih detailnya variasi gelombang suara akan menghasilkan variasi tegangan keluaran. Jadi ini bentuk masukannya, bentuknya seperti ini, jadi perubahannya akan menghasilkan yang lebih tinggi lagi. Dalam bentuk, kalau keluarannya di sini dia itu akan diolah dalam bentuk listriknya atau elektroniknya. Kalau ini adalah udaranya di udara, dan ini juga akan keluar di udara juga. Itu. Jadi kalau kita melihat dari sebuah contoh gelombang suara, ini seperti ini. Kuantitas analog dapat bervariasi nilainya pada nilai rentang yang kontinu. Oke. Dia itu sebuah perubahan sinyal. Ini seperti ini, misal ada rubah ini, dia itu kan seperti kalau kita berhubungan dengan bentuk kurvanya, kalau ini bisa menghitung dari frekuensinya. Frekuensi. Dan perubahan dari setiap perubahan per sedetailnya, dia itu akan membedakan dari suara yang akan keluar. Jadi semakin rapat, dia itu akan berbentuk frekuensinya akan beda, dan dia itu akan cenderung seperti apa suaranya. Jadi kalau kita bisa membedakan dari misal suara piano, flute, atau senar, dia itu kita bisa membedakan dari kerapatan dan tingginya gelombang itu. Kerapatan dan tingginya gelombang. Nah, antara senar dan piano itu akan beda dari frekuensi. Kalau kita lebarkan ini dari bentuk dari sinyalnya, nanti akan mendapatkan sebuah frekuensi. Berarti frekuensi senar itu ada di mana? Misal di sini semama 10 kHz. Kalau piano dia itu lebih seperti monoponik, dia misal piano dia seperti di frekuensi misal 500 Hz. Nah, setiap perubahan-perubahan ini yang bisa kita tangkap oleh telinga kita. Nah, frekuensi ini setiap perubahan kenaikan dan keturunan itu dia itu merupakan perubahan-perubahan dari sinyal analog, dan itu tidak bisa kita membedakan antara perubahan dari setiap pergerakan dia menurun atau ke atasnya gitu. Ini kalau berhubungan dengan sinyal analog. Jadi perubahan sedikit itu kita hampir tidak bisa membedakan antara perubahannya karena dia linear terus gitu. Tapi kita bisa melihat perbandingan mengenai digital. Kita sering mungkin lihat-lihat digital itu kalau secara umum orang menggambarkan seperti dia itu ada lampu dan dia penunjuknya seperti angka-angka seperti ini, kita anggap sebuah digital. Sebenarnya tidak hanya seperti ini sinyal digital atau digital itu artinya. Sebenarnya digital itu merupakan kuantitas digital yang dipresentasikan, tidak dipresentasikan dengan indikator variabel.
yang kontinu dan tidak kontinu. Dia itu tidak berurat seperti ini, tidak berjalannya, dia itu kontinu. Sedikit demi sedikit. Tetapi dengan simbol yaitu digit. Gitu. Contohnya seperti ini. Contoh jam digital. Misalnya ada jam digital. Waktu terus berjalan. Jadi dia itu bisa berjalan mikrosecond berapa sampai mikroan. Tetapi pembacaan pada jam tangan atau jam digital ini dilakukan hanya pada waktu tertentu. Tidak dibaca setiap mikrosecondnya, itu tidak dibaca. Tapi hanya secara periodik. Yaitu diambil inti-intinya. Misal diambil setiap detiknya, baru dia baca. Setiap detik dia baca, setiap detik dia baca. Gitu. Tidak dibaca mulai dari 0,00000 berapa, itu enggak. Itu. Jadi perubahannya seperti perubahan pembulatan-pembulatan. Kalau analog kan tadi tidak ada pembulatan, tapi kalau digital itu mulai pembulatan-pembulatan. Semakin pembulatannya semakin banyak, itu kalau di digitalnya itu akan lebar datanya itu semakin lebar. Mungkin kalau dalam suara, misal suara ya, suara. Kita bisa membedakan mengenai lebar misal 16 bit dengan misal 64 bit. Nanti ini lebarnya kalau 16 bit mungkin atau 8 bit, 16 bit kita bisa mendengarkan sebuah musik, misal drum itu simbalnya itu enggak terdengar sama sekali, hanya bunyi ces ces karena dia itu hanya pembacaannya mulai dari misal berapa 1 kHz sampai dengan misal 100 Hz. Tapi seandainya kita dengan menggunakan lebar data yang 64 bit, ini bisa mewakili dari misal 20 kHz sampai 20 Hz. Jadi dia suara yang bisa diolah oleh lebar datanya itu akan semakin detail. Itu semakin kalau di musik mungkin kalau dalam drum dia bisa terdengar suara high-nya, suara simbalnya bisa terdengar, suara low-nya, kick-nya dia itu bisa rendah, bisa terdengar juga. Karena lebar datanya semakin tinggi, maka kedetailannya juga akan semakin tinggi. Itu. Jadi proses digital itu seperti proses yang dikenal dengan istilah langkah per langkah, step by step. Jadi kalau kita gambarkan kalau sebuah analog itu seperti ini. Kalau gambarkan secara ini. Oke. Kalau gambarnya analog kan kita bisa menggambarkan seperti ini di kurva. Dia berbentuk misal ada saat dia meninggi ke bawah, meninggi lagi. Nah, dia perubahannya per titik-titik ini terlalu detail. Tapi kalau kita konversikan ke digital, dia itu akan dibulat-bulatkan. Nah, bentuknya seperti ini, sinyal dia itu kalau digital akan dibagi-bagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, kita tahu setiap perubahan yang merah ini misal sinyal analog dan yang biru ini sinyal digital. Jadi perubahan dari titik misal dari titik sini ini sampai dengan titik ini akan diwakili hanya oleh 1 bit. 1 nilai, 1 bit. Misal di sini nilainya adalah 10. Nah, setelah 10 kalau dia ke atas lagi
ini mulai dari segini, titik ini sampai titik ini, dia itu akan diwakili oleh nilainya 11. Itu. Nah, dengan seperti ini kan seperti bahwa sinyal digital itu seperti pembulatan-pembulatan dari perubahan sebuah variabel sinyalnya. Jadi variabel disk ini bisa sering dinamakan dengan pengelompokan atau pembulatan ini dengan variabel diskrit namanya. Jadi variabel diskrit ini merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperti atau memuat yang dengan apa ya istilahnya, dia itu hanya memuat pengelompokan atau istilahnya apa ya, sesuatu nilai yang terbatas atau pembulatan lah kalau intinya. Jadi pokoknya dia pembulatan. Oke, pokoknya variabel yang sering dinamakan sebenarnya variabel diskrit ini pengelompokan dari sinyal analognya. Nah, kalau seperti ini namanya proses-proses konversi kalau kita menggambarkan. Kalau dari sinyal analog mau dikonversikan ke digital, dia itu akan dicuplik atau diwakili-wakili setiap perubahan dari titik mana-mananya. Dan ini setiap perubahan ini, dia perwakilan ini kedetailannya yang digambarkan dengan lebar datanya. Semakin lebar datanya, misal ini lebar datanya kalau model yang ini adalah 16 bit. Nah, kalau kita menggunakan yang misal 64, yang ini misal 64, maka pencuplikannya itu akan semakin tipis. Semakin dia itu rapat. Makanya setiap detail perubahannya dia itu akan diwakili oleh lebih detail lagi. Hitung. Ini kalau sinyal digital. Oke. Kalau gambarannya sinyal analog kalau bisa lihat seperti ini bahwa analog dia itu kalau kita gambarkan bukan ke elektronikanya, ke mekaniknya, bahwa analog dia itu akan perubahan per satu tek gitu, perubahannya lewat dikit sedikit. Tapi kalau digital dia itu akan diskrit, yaitu pembacaannya bisa hanya per satu detiknya. Nah, kalau analog kan di dalamnya dia itu terjadi perubahannya lebih dari kurang dari satu detik. Dia perubahannya karena dia itu dengan mekanik, dia per dikit-dikit dia ada perubahan, makanya dia semakin perubahannya semakin dikit, makanya itu semakin linear dan itu bisa dinamakan dengan model analog gitu. Nah, seperti yang tadi saya gambarkan bahwa sinyal analog ini bentuknya seperti ini dan akan dikonversikan ke dalam digital, dia itu akan dicuplik-cuplik per satu-satunya. Ini. Dan kalau lebih detailnya, nah seperti tadi saya gambarkan, kalau sinyal analog dia itu perubahannya dia semakin detail, setiap perubahannya dikit demi sedikit. Nah, kalau ke dalam digital nanti akan diwakili atau dibulatkan menjadi seperti ini. Bentuknya gitu. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ini kok udah jam 7.27. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Agak tergesa-gesa nih. Jadi kalau di sini kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari analog dan digital,
Kalau analog, dia mempunyai perubahan dikit demi sedikit, terjadi perubahan linearnya, perubahannya dikit per sedikit, itu hampir tidak ada batasannya. Tapi kalau digital, dia itu seperti pembulatan-pembulatan dari, kalau kita konversikan dari ke linearnya, dari pembulatan-pembulatan atau pembulatan-pembulatan dari perubahan linearnya. Gitu. Misalkan saja ini kalau dalam linear terjadi perubahan 0,00000001, dia itu langsung 0,00000002, misal dia itu akan bulatkan bahwa ini adalah satu nilai. Satu atau satu nilai. Nah, kalau di analog dia itu belum, tidak ada nilainya, per satu nilainya ini. Mungkin dia mewakili dari bukan 02 aja, 0,000003. Misal ini jadi satu nilai. Tapi kalau analog dia itu cuma per satunya ini. Jadi semakin detail gitu. Ini kalau saya menganalogikan dari perubahan elektroniknya gitu. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan ini? Nanti tolong saya dikasih waktu lagi untuk kedua pertemuan lagi ya. Tolong didiskusikan, monggo kapan harinya, waktunya buat untuk memenuhi 7 pertemuan ini. Gitu. Kalau minggu depan gimana, Pak? Kalau minggu Kurang depan enggak ya? berarti hari apa saja? Berarti kan 2 pertemuan lagi. Dokumen lagi ya. Berarti kan ini hari Selasa sama hari apa aja gitu paling. Berarti hari Selasa sama hari apa? Oke, paling ntar itu aja lah rembukan dulu, Pak. Ye, di rembuk monggo. Yang penting nggak, kalau malam kayaknya sih saya free terus kalau malam. Gitu. Siap. Oke. Nah, terus nanti tolong saya kasih tahu kapan waktunya. Terus kalau bisa besok pertemuan untuk rekayasa perangkat keras ini, setiap kelompoknya tadi udah dikirimi saya. Kalau bisa mau bikin apa dulu gitu. Ceritakan mau bikin apa, siapa tahu ada punya referensinya. Kalau mau nyontoh juga nggak apa-apa, referensinya apa, bentuknya seperti apa. Nanti walaupun nyontoh, nanti kita bahas bersama-sama dalemannya gitu. Kalau bisa besok sudah ada gambaran mau bikin apa dan tahu blok-bloknya mau bikin seperti apa gitu. Oke? Oke, karena waktu sudah menunjukkan 7.31, saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.